sharing ya, sharing terkait implementasi kurikulum merdeka ini. Dalam konteks kurikulum merdeka ini sebelumnya mungkin saya tidak perlu memperkenalkan diri ya, karena sudah diperkenalkan tadi oleh moderator. Bapak Ibu mohon izin, saya ada pepatah yang ingin saya sampaikan. Pepatahnya berbunyi seperti ini: berdiri kita sama tinggi, duduk kita sama rendah. Jadi mohon izin, mungkin saya tidak akan standing on the floor in front of you guys, but saya lebih memilih duduk supaya kita sama. Dalam konteks ini kita sama-sama belajar. Bekerja di dunia pendidikan tidak ada istilah berhenti belajar, karena kita konteksnya di dunia pendidikan. Kalau Bapak Ibu di dunia operasi, dunia kemaritiman, agraris, boleh mungkin berhenti stop belajar. Tetapi dalam konteks bekerja di dunia pendidikan, mulai dari menterinya, kepala dinas sampai guru, semua harus belajar, dan belajar adalah sepanjang hayat. Dalam konteks implementasi kurikulum ini, Bapak Ibu, saya ingin menekankan bahwasanya perubahan kurikulum itu sesuatu yang pasti, ya, sesuatu yang pasti karena dia adalah living kurikulum, living document. Tidak ada lagi yang mau pakai kurikulum 74 saat sekarang. Tidak ada lagi yang mau pakai kurikulum 84 saat sekarang. Karena kenapa? Mungkin itu bagus di masanya. Dan setiap kurikulum itu bagus di masanya. Seperti yang kita ketahui, perubahan itu sangat cepat ya Bapak Ibu ya. Tidak terasa orang-orang sudah bicara soal intelligence, artificial intelligence. Orang-orang kita kalau nggak belajar, kita kalau nggak ikut sama, kita akan tergerus oleh sama. Oleh karena itu, perubahan kurikulum itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang tabu, tetapi kita dengan grow mindset, ya, mindset yang bertumbuh, kita selalu harus menerima segala sesuatu menjadi sebuah pembelajaran agar kita dapat beradaptasi ke depan. Setelah melakukan sosialisasi lokal karya, diseminasi di mana-mana, banyak yang mengatakan bahwa kurikulum merdeka ini sangat mudah, sangat gampang, sangat fleksibel. Mungkin bagi yang belum sempat mengatakan hal tersebut, mungkin karena belum paham saja. Saya sangat bersyukur, kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada yayasan Bapak Ibu. Mengapa? Karena yayasan sudah mau menjemput bola. Bapak Ibu, di luar sana itu masih banyak yang seprofesi kita yang belum terdampak langsung atau tersosialisasikan secara langsung dan jelas tentang kurikulum merdeka. Sementara kita hari ini sudah melakukan yang namanya in-house training. Selama ini mungkin Bapak Ibu mendapatkan sosialisasi, diseminasi lewat daring, ya, lewat kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan secara daring yang dilakukan oleh GTK, dan itu bagus untuk memperkaya kita. Namun yayasan ini ingin membuat Bapak Ibu lebih bagus lagi dengan mengadakan in-house training ini. Jadi yayasan tidak semata-mata berpikir atau berharap sekolah kita ini itu disuapin mulu oleh dinas. Sementara dinas juga dengan keterbatasan tidak dapat melakukan hal-hal yang seperti ini. Mungkin pernah melakukan, dalam hal ini KCD di bulan 5 itu sudah melakukan hal ini, tetapi terbatas, hanya diikuti oleh wakapur dan kepala sekolah saja, sehingga mungkin sosialisasinya tidak berjalan begitu lancar. Mungkin sebelum kita lanjut ke ini, mungkin ada sedikit ya pesertanya. Saya ingin mengenal terlebih dahulu, mengenal lebih dekat Bapak Ibu. Mungkin boleh dari peserta sebelah kanan memperkenalkan dirinya dan kira-kira mata pelajaran apa yang diampu, sehingga saya dapat mengetahui siapa yang menjadi responden saya, siapa yang menjadi teman saya hari ini, sehingga kita dapat lebih akrab, sehingga kita dapat berdiskusi dan bercengkrama tanpa batas. Baik, silakan Bapak Ibu, silakan Ibu yang dari sebelah kanan dulu. Nama dan mapel apa aja yang begitu? Kelas berapa? Enggak ada yang wireless ya?
Ayo nggak usah pakai suara ya, vokal aja biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi Percepat wabarakatuh. aja ya, soalnya waktu kita udah. Saya Tati Jaya, saya mengajar matematika kelas 10. Ya. Mungkin ke belakang terusnya, oke. Oh, Dipercepat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tida Rasmayani, saya mengajar bahasa Inggris di kelas 12 dan bahasa Arab di kelas 10. Next. Nama saya Nurul Faiza, mengajar di matematika. Gak usah berdiri Bapak Ibu, gak usah duduk aja sambil ngomong aja. Ya. Oke, Bapak di sini. Ya. Saya Sobat Supianto mengajar di kelas 10 informatika di kelas 11 dan 12 Prakayu. Nama saya Firman biasa saja ya. Itu mengajar bahasa Inggris lagi. Ya, Kelas 11. Siap. Ya, terima kasih. Nama saya Arman Wahid, mengajar PAI kelas 11 dan 12. Siap. Ya, saya M. Yahya, mengajar hanya kelas 10 Siap. PAI. Siapa ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tamrin, mengajar sosiologi di kelas 12. Siap. Saya Basuki, mengajar Pancasila kelas 11. Siap. Lanjut Pak. Ya, saya Muslim, mengajar PKN kelas 10. Ya. Saya Bagiono, mengajar seni budaya kelas 10 dan 12. Saya Bu Sartuti, mengajar studi sejarah peminatan di kelas 10. Siap. Dan semua ya. Baik, saya Muhammad Yusri Saad di Pusat Kurikulum selaku pengemban kurikulum bahasa Inggris dan koordinator pengembang kurikulum pendidikan kesetaraan akhir A, B, dan C. Baik Bapak Ibu, itu perkenalan sederhana kita ya, singkat, padat dan jelas namun sangat berarti. Kita langsung saja. Bapak Ibu mungkin sudah mengenal istilah kurikulum merdeka ini ya sejauh hari. Kalau boleh saya tanya Ibu Asma, SMA Darussalam ini sudah melakukan implementasi kurikulum merdeka sejak tahun berapa? Baru tahun ini. IKM-nya mandiri berubah, belajar atau berbagi? Berbagi. Sudah berbagi? Belajar. Antar sesama baru ada. Bukan, status IKM-nya. Oh, baru belajar. Oh, statusnya belajar ya. Berarti belajar, berarti masih mengadopsi K13 ya? Iya, benar, Pak. Adopsi K13. K13. Gak apa-apa, belajar pun istilahnya don't worry karena nanti ini juga belum launching ya. Iya, kurikulumnya. betul. Masih menunggu kita 2024 launching secara nasional. Ya, artinya meskipun juga sampai 2024 tidak mesti juga harus tiba-tiba simultan secara keseluruhan orang-orang berpindah ke IKM. Namun data yang ada sampai saat ini yang sudah daftar IKM itu sekitar 70-80% sekolah di Indonesia. Jadi sekitar 20% aja yang sekarang yang menggunakan K13. Ya, jadi itu informasi yang saya update untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk kurikulum merdeka ini kita ada ciri khas, 3 ciri khas utama dari kurikulum merdeka ini Bapak Ibu. Ini yang 3 ciri khas ini yang Bapak Ibu harus tanamkan di dalam pikiran kita semua, bahwasanya di kurikulum merdeka itu sudah melakukan penyederhanaan konten, fokus pada materi esensial saja. Bayangkan Bapak Ibu, penyederhanaan konten itu pemangkasannya itu sekitar 30-50% dari materi yang Bapak Ibu ajarkan di kurikulum sebelumnya. Kebayang? Kalau saya bilang 30-50% materi itu sudah dipangkas. Alhamdulillah ya. Jadi Bapak Ibu itu tidak mengajar lagi dengan sistem kejar tayang kurikulum yang pokoknya paham nggak berpaham, minggu depan kita sudah lompat. Paham nggak berpaham, minggu depan kita ke tujuan pembelajaran berikutnya. Paham nggak paham, minggu depan ke kajian berikutnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan kurikulum merdeka,
dengan menggunakan metode kurikulum terdahulu, maka Bapak Ibu akan tiba di suatu masa di mana Bapak Ibu tidak tahu akan mau melakukan apa lagi karena waktu masih banyak, materi sudah habis. Paham nggak? 1 tahun kan ada 2 semester ya. Iya. Kalau Bapak Ibu menggunakan metode kurikulum sebelumnya dalam mengajar kurikulum Merdeka ini, setengah semester Bapak Ibu udah kelar. Setengah semesternya mau ngapain? Itu satu. Berarti ada waktu yang luang untuk di mana guru itu merdeka merancang pembelajarannya yang lebih mendalam. Kalau Bapak Ibu menggunakan kurikulum Merdeka dengan metode-metode pembelajaran kurikulum lama yang sekedar kejar tayang kurikulum, pertanyaannya, maka kurikulum Merdeka rasa kurikulum lama. Apa bedanya? Ngapain capek-capek buat kurikulum? Itu pandangan orang skeptis, orang-orang yang tidak mau keluar dari box, yang hanya melihat di dalam box. Sementara kita disuruh grow mindset. Guru harus begitu, guru harus profesional. Nah, dengan penyederhanaan konten, fokus hanya pada materi esensial, Bapak Ibu diharapkan nanti itu menggali pembelajaran itu lebih mendalam, bukan meluas. Memahamkan yang belum paham, tidak meninggalkan yang belum paham. Pernah nggak Bapak Ibu temukan kasus lost learning yang dulu 2-3 tahun yang lalu kita sebut-sebut di masa pandemi? Lost learning itu contohnya begini Bapak Ibu. Ada anak kelas 10 SMA, kompetensinya kelas 6 SD, kelas 7 SMP. Ada nggak? Ada. Nah itu lost learning. Karena gurunya dulu tidak peduli anak paham atau nggak paham, pokoknya minggu depan sudah harus jalan terus karena kejar tayang kurikulum. Karena kalau nggak kejar tayang kurikulum, gurunya pikir loh belum selesai KD semua diajarkan, waktu sudah habis, udah mulai kenaikan kelas. Jadi mereka ajar aja terus, paham nggak paham, pokoknya minggu depan harus pindah tujuan pembelajaran. Jadi apa yang terjadi? Jika tidak paham anak itu di situ, dia akan bawa ketidakpahaman itu sampai di kelas-kelas berikutnya, sehingga banyak yang namanya bolos, anak membenci mapel, anak muntah-muntah pas mau mapel itu. Karena dari awal dia sudah ditinggal. Anak kelas 6, kelas 5, kelas 4, kelas 3 sudah belajar perkalian. Boro-boro dia belajar pembagian, perkalian aja dia nggak mampu, dibawa terus sampai kelas SMA. Makanya dia benci matematika, karena sudah terjadi lost learning di situ. Nah, kurikulum Merdeka hadir untuk menjawab itu. Artinya tidak ada lagi nanti peserta didik yang tidak paham. Bapak Ibu itu tanggung jawab orangnya di situ, karena salah satu dosa pendidikan kita itu lost learning. Tidak ada lagi nanti peserta didik yang tidak paham. Kalau ada yang tidak paham, di sini gunanya kurikulum Merdeka ada yang namanya asesmen formatif. Asesmen formatif itu nanti melakukan feedback. Feedbacknya, ada nggak anak-anakku hari ini yang belum paham soal materi tadi? Kalau ada yang ngangkat 1-2 orang, jangan ditinggal, langsung kasih feedback. Apa feedbacknya? Luruskan ketidakpahamannya, beritahu apa yang tidak paham. Belum paham juga, lanjutkan minggu depan. Jangan tinggalkan peserta ini. Yang kedua, di sini transformasi kurikulum Merdeka ini nomor 2 ini. Pembelajaran itu berbasis proyek yang kolaboratif, aplikatif, dan lintas mata pelajaran. Jadi jangan yang dia mengajarkan tadi sistem yang Bapak sebutkan tadi ceramah. Adalah begitu. Eko adalah, sistem adalah, ekosistem adalah. Biarkan peserta didik mencari tahu apa itu ekosistem. Bagaimana? Ya guru di sini dituntut profesional. Guru itu profesi loh, profesi kan? Iya. Iya kan? Profesi kan sama dengan dokter kan? Sama dengan jaksa. Makanya harus profesional. Jangan cuma tahu keluar-keluar, tapi dia sendirinya nggak profesional. Hanya tahu nyala-nyalain orang, dia sendiri nggak bisa menunjukkan apa yang dia apa yang dia menurut orang lain itu hebat. Nah, dalam konteks kurikulum Merdeka